Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari PD Pasar Jaya Jakarta menerapkan ganjil genap. Jadi dasar saya dari YouTube juga. Jadi Indonesia terkena virus corona. Untuk mencegahnya penularannya diterapkanlah PSBB, yaitu social distancing, jaga jarak atau physical distancing. Kalau bisa jangan bersentuh sesama teman, dan juga pakai masker, dan juga di samping pakai masker juga cuci tangan dan lain sebagainya. Banyak kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencegah melebarnya virus corona ini. Setelah pemerintah melakukan PSBB selama 2 bulan, jadi selama 2 bulan semua pasar transport tidak boleh jalan. Setelah 2 bulan dilakukanlah dirubah dengan new normal, menormalkan kembali. Sebelum menerapkan new normal ini secara bertahap dilakukan, PD Pasar Jaya jangan terlalu cepat ramai, bertahap ramainya dilakukanlah pembukaan pasar itu sifatnya ganjil genap. Biasanya ganjil genap ini hanya berlaku di jalan umum, tapi sekarang ganjil genap ini diterapkan kepada pasar siapa yang tutup dan buka. Jadi kalau nomornya pada tanggal ganjil, pamannya tanggal 1, maka nanti kios yang bisa buka adalah yang nomornya ganjil, ya nomor 1. Pokoknya ganjil, tanggal ganjil berarti nomor pasarnya juga nomor ganjil. Kalau nanti tanggalnya tanggal genap, umpamanya tanggal 2, berarti pasar nomor 2 lah yang bisa nanti buka dan mereka yang bisa berdagang di sana. Maksudnya supaya mengurangi ramainya orang. Karena pasar itu kalau nanti sekaligus juga mungkin akan ramai. Jadi itulah saya lihat diterapkannya ganjil genap yang biasanya digunakan untuk jalan umum untuk mengurangi kemacetan. Tetapi sekarang digunakan untuk pasar. Maksudnya jangan terlalu cepat ramai pasar itu. Untuk mencegah jangan sampai ada penularan virus corona ini. Jadi yang saya lihat, kalau menurut saya, penerapan ganjil genap ini kurang tepat kalau dia mengurangi keramaian di pasar. Karena di pasar itu kan jumlah pedagang itu kan terbatas jumlahnya. Taruhlah 1.000 orang, dibagi 2 jadi 500 yang dagang. Padahal, jadi menurut saya kurang tepat. Yang tepat sebenarnya dibatasi secara bertahap adalah pembeli. Karena kalau pedagang ini jumlahnya tetap, kalau dibagi 2 paling 500, umpama dari 1.000 jadi 500, jadi kurang. Tetapi pembelinya yang jauh lebih banyak yang datang. Pembelinya berdatangan terus sampai ribuan dan lain sebagainya. Berganti-ganti terus pembelinya selesai membeli pulang datang lagi pembeli dan lain sebagainya. Seterusnya demikian. Sehingga menurut saya kurang tepat. Seharusnya pasar itu semua pedagang itu bisa berdagang, semua tanpa ganjil genap, semua berdagang bersamaan. Hanya saja pembelinya dibatasi. Umpamanya setiap masuk pasar itu 500 orang, dikasih di atas 1 jam. Jadi diberikan sama dia masuk ke pasar itu belanja selama 1 jam. Selanjutnya dimasukin lagi orang lain secara bertahap. Boleh juga caranya itu dikasih berupa tiket karcis, siapa yang punya karcis bisa masuk. Karena supaya membatasi pembeli itu masuk ke pasar. Sehingga nanti kalau pembelinya sedikit secara bertahap sehingga tidak terlalu ramai pasar itu. Tapi umpamanya kalau dimasukkan setiap pembeli itu masuk 500 orang, kan sepi di dalamnya. Setelah 1 jam mereka keluar, diberikan lagi kesempatan kepada pedagang yang lain, pembeli yang lain masuk lagi. Jadi secara bertahap pembeli itu harus antri. Ya semua saya pikir kalau pembeli ini mau diantri,
Karena dimanapun pasar sifatnya sama, ditutup semua seperti sistem itu. Tetapi tujuannya agar mengurangi meluasnya virus corona ini. Karena kalau secara bertahap dilakukan dengan antri itu pembeli itu masuk ke pasar, tentu jumlah orang yang di dalam pasar itu sedikit, tidak banyak. Jadi kalau bisa dikasih jatah dalam karcisnya 1 jam, dilihat jamnya, berarti jam sekian dia harus keluar. Jadi dia dalam 1 jam itu harus sudah selesai belanja, keluar sehingga masuk rombongan berikutnya 500 orang lagi. Sehingga demikianlah perputaran orang di pasar itu, sehingga pedagang tidak dirugikan. Karena kalau pedagang yang dipatasi ganjil genap, kasihan kita lihat pedagang itu, di samping mereka jumlahnya hanya sedikit, dan juga nanti mereka butuh uang. Apalagi pasar ini sudah ditutup selama 2 bulan, baru dibuka, terus dilakukan ganjil genap, tidak bisa dagang apa adanya. Padahal mereka sangat membutuhkan uang saat ini. Jadi menurut saya lebih tepat daripada ganjil genap, lebih tepat diterapkan adalah para pengunjung pasar, maksudnya para pembeli ke pasar itu dibatasi secara bertahap. Apakah 500 orang sekali masuk atau 1.000 orang, tergantung besar pasarnya itu. Tetapi dengan jumlah yang masuk itu, pasar ini tidak begitu ramai, sehingga tidak banyak orang di dalam pasar itu. Setelah itu selesai 1 jam mereka masuk lagi tahap berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga pasar itu kelihatannya tidak ramai, tidak banyak pengunjungnya di dalam, tidak banyak. Karena sudah dibatasi, tidak boleh sekaligus masuk dan lain sebagainya, untuk mengatasi semua kepadatan-kepadatan yang berlalu lalang di dalam pasar itu. Itu untuk menjaga jangan sampai menyebar virus corona itu di sekitar pasar itu. Sekian dan terima kasih.